Jangankan standar internasional, SNI Standar Nasional Indonesia pun belum memenuhi syarat, jauh dari harapan. Paling tinggi Arema berhadapan dengan Madura yang dimenangkan oleh Madura 2-0, di mana efektivitas bermain hanya mencapai 45 menit 43 detik. Ini problem di sepak bola Indonesia yang harus dibenahi ke depan, karena efektivitas bermain dalam sebuah pertandingan sepak bola sangat menentukan. Saya Ruli Nere, asli Papua. Jojomeo Channel, mantul. Bravo Cocomeo Channel. Jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali di Cafe Gilbol. Kali ini kita akan mengupas soal Liga 1 Indonesia yang kembali berjalan dengan sistem bubble tanpa penonton. Apa yang membuat sebuah kompetisi di satu negara dinilai punya kualitas bagus? Ukurannya atau barometernya adalah sejauh mana efektivitas permainan itu berlangsung. Liga Inggris misalnya, efektivitas permainan mencapai 80 menit. Begitu juga dengan Serie A, Bundesliga, La Liga serta Ligue 1 yang mencapai 75 sampai 80 menit. Bagaimana dengan Liga 1 Indonesia? Sangat-sangat kurang sekali dalam kaitannya efektivitas waktu bermain. Sepak bola dimainkan 2 kali 45 menit. Artinya sebuah kompetisi akan dianggap berkualitas kalau kemudian efektivitas bermainnya mencapai 70% minimal atau 60%. Tapi dalam konteks Indonesia bahkan 50% saja masih banyak yang tidak mencapai target tersebut. Sebagai contoh misalnya di pekan 16 BRI Liga 1 Indonesia 2022-2023, di mana waktu efektif bermain tim-tim yang bertanding sangat minimalis sekali. Paling tinggi Arema berhadapan dengan Madura yang dimenangkan oleh Madura 2-0, di mana efektivitas bermain hanya mencapai 45 menit 43 detik. Hanya satu babak dari 2 babak yang dimainkan. Dan yang paling rendah adalah laga antara Bali United berhadapan dengan PSS Sleman yang dimenangkan oleh PSS 2-1, di mana waktu efektif bermain hanya 31 menit 14 detik. Miris sekali. Bagaimana kemudian kualitas kompetisi dengan efektivitas bermain yang sangat minim bisa mengangkat level tim nasional Indonesia? Ini PR yang harus dibenahi oleh sepak bola Indonesia. Laga Rans melawan Borneo yang berakhir imbang 0-0 misalnya, waktu efektif bermain hanya 44 menit 51 detik. Laga Persebaya melawan Persisolo yang juga imbang 0-0, 41 menit 7 detik. Sementara laga Barito Bayangkara yang dimenangkan oleh Barito 2-0, efektivitas bermain hanya 40 menit 46 detik. Sementara laga PSM melawan PSIS Semarang, efektivitas bermainnya 39 menit 30 detik, yang dimenangkan oleh PSM dengan skor 2-0. Dilanjutkan laga Persija melawan Dewa United yang tercipta 5 gol. Persija menang 3-2, tapi efektivitas bermainnya hanya 39 menit 14 detik. Sementara laga Persib Persita yang dimenangkan Persib 1-0, efektivitas bermain hanya 36 menit 46 detik. Persikabo Persik Kediri yang bermain imbang 0-0, efektivitas bermainnya hanya 35 menit 45 detik. Nyaris hanya satu babak pertandingan yang efektif. Artinya ada 40 menit tersisa yang terbuang sia-sia. Ini problem di sepak bola Indonesia yang harus dibenahi ke depan, karena efektivitas bermain dalam sebuah pertandingan sepak bola sangat menentukan kualitas kompetisi yang digelar oleh sebuah negara. Liga Indonesia belum mencapai standar internasional pertandingan sepak bola dalam hal waktu efektif bermain. Jangankan standar internasional, SNI Standar Nasional Indonesia pun belum memenuhi syarat, jauh dari harapan. Dengan hanya bermain 45 menit, artinya kita disajikan tontonan yang tidak begitu menarik
karena ada 45 menit terbuang sia-sia begitu saja. Problemnya bisa jadi karena stamina atau fisik pemain yang lemah, sehingga kemudian para pemain hanya bisa efektif bermain setengah babak. Nah, ini yang kemudian menjadi problem yang ke depan harus dibenahi. Para pelatih di klub-klub baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 harus lebih dahulu mengedepankan dasar-dasar bermain sepak bola, utamanya soal penekanan fisik dan stamina. Awal musim harus dijadikan tempat untuk menempa fisik pemain dengan FO2 max yang setidaknya mencapai 65 minimal. Karena sejauh ini FO2 max para pemain Indonesia rata-rata di bawah 50. Ini juga yang akan jadi problem ketika permainan intensitas tinggi, maka para pemain Indonesia sudah sangat kelelahan dan mulai kehilangan konsentrasi yang pada akhirnya tidak mempertontonkan permainan sepak bola yang sesungguhnya. Lebih banyak emosi, bahkan juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Bukan cuma pemain bola, fisik wasit pun kadang menjadi masalah. Kenapa? Karena memang tidak dibenahi dari awal. Karena itu menjadi PR buat sepak bola Indonesia ke depan adalah bagaimana efektivitas permainan sepak bolanya ditingkatkan dari rata-rata 45 menit setidaknya bisa mencapai 65 sampai 75 menit di laga atau di putaran kedua Liga 1 Indonesia 2022-2023. Kalau efektivitas bermain bisa diangkat, yakinlah kualitas tim nasional kita juga akan ikut terangkat. Adios Cocomeo Channel.